Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Kaina Putri sebagai host baru di acara Sinar ya, yang berhasil menyingkirkan Pak Afif di kamera ini. Kan sama Pak Afif agak sempit ini. Iya. Menyingkirkan. Agak sempit ya. Nah, ini saya pastinya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Reza Elvani. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan di depan banyak orang. Banyak ada teman saya, ada teman-teman broadcasting ya. Iya. Ada Pak Koko, ada Pak Oli, ada Pak Afif juga. Pak Afif cuma liatin aja, tapi nggak muncul di kamera. Iya, ini tim kreatif. Tim kreatif di belakang. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bacakan untuk Ustadz Reza, ini saya akan bacakan berita atau fakta yang datangnya dari Hong Kong, dilansir dari Instagramnya Faktanya Google. Nih Ustadz, di Hong Kong terdapat sebuah kuil bernama Manmo Temple sebagai tempat berdoa agar mendapatkan nilai ujian yang bagus. Ternyata ada tempat khusus. Wah, iya. iya. Bagus. Kebetulan 2 minggu lagi ini bakal PTS ya, 2 minggu lagi. Nah, biasanya kalau PTS kan biasanya belajar, sholat, berdoa. Nah, ini malah ke kuil, kan berbeda keyakinan kan ya Ustadz ya. Gimana Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus kita sikapi bahwa ini adalah masalah perbedaan keyakinan. Tapi kalau dalam Islam, konsep Islam, kita harus ketika membutuhkan sesuatu, kita akan meminta sesuatu, maka harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Sebagaimana surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan atau memohon. Jadi itu ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita harus meminta kepada Allah. Iya, tapi kita juga tidak boleh menyalahkan seperti yang dibacakan tadi ya di Hong Kong, bahwa kalau mereka ingin mendapatkan nilai bagus, maka mereka harus mendatangi sebuah kuil, Manmo Temple ya namanya. Ya, agar mendapatkan nilai bagus. Tapi karena mayoritas penduduk di Hong Kong adalah beragama Buddha, maka mereka mendatangi kuil sebagai tempat berdoa karena di sana menganggap kuil adalah tempatnya para dewa, sehingga lebih cepat untuk mendapatkan jawaban dari para dewa. Nanti ketika kita mohon di kuil, nanti jawabannya turun aja. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kita kembali ke Indonesia, karena di Indonesia ini kan banyak suku-suku, sehingga budaya-budaya lokal itu seringkali masih kental dalam ajaran Islam yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Misalnya, kalau ingin mencari pesugihan, ingin kaya, ingin dagangannya laris, itu ke orang pinter. Orang pinter apa? Guru apa? Dukun. Dua-duanya kan. Karena guru itu jadi ke orang pinter. Iya benar. Iya, minta ke dukun. Minta dukun. Minta, Mbak Dukun, tolong pensil saya, bolpen saya disebul. Berarti saya ngerjakannya lancar. Jawabannya lancar itu. Atau mungkin juga ada yang sampai mendatangi Gunung Salak. Nah, Gunung Salak. Gunungnya adalah kecil kayak salak. Saya sendiri nggak pernah ke sana. Itu mereka bahkan ada yang sampai 7 hari 7 malam itu di sana. Itu niat. Hanya untuk mencari wangsit, untuk pesugihan.
Jadi seperti itu. Dan kalau mungkin seluruh siswa kan habis ini kan menghadapi PTS 2 minggu lagi. ya ujian. Nah, jadi harus yang pertama harus selalu belajar. Belajarnya harus lebih diintenskan, lebih banyak belajar. Kemudian jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agar lebih dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan ujiannya. Seperti itu. Gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau minta nilai ujiannya bagus, jangan nyembah ke pohon, jangan ke orang pintar. Yang bener itu ke masjid, terus sholat, berdoa, terus habis itu belajar. Salah satu negara di Asia, Ustadz. Ini ada bagaimana pandangan Ustadz kalau Islam azannya itu dibuat mainan, maksudnya diremixkan. Kan kalau diremixkan itu instrumen nada yang dilakukan gitu. Iya. Gimana Ustadz? Kan itu benar-benar terjadi di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan ya. Iya. Jadi bagi umat Islam, azan itu kan sebuah yang sakral. Karena ada hubungannya dengan ibadah sholat. Karena bagi Islam ketika akan masuk sholat itu dikumandangkan azan. Jadi kita atau orang lain itu tidak boleh mempermainkan atau membuat lelucon dengan sesuatu yang kita sakralkan. Misalnya azan. Dan ini kan akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini kan lagi viral itu ya beritanya di Korea Selatan bahwa ada sebuah acara televisi musik ya, insya Allah. Mnet. Ya, stasiun TV-nya Mnet itu. Ya, Mnet. Yaitu ada sebuah acara musik. Nah, di sana itu ada musik intronya. Musik intro itu sebelum acara dimulai, itu ada musik intro yang di awal Nah, itu di dalamnya itu memasukkan potongan-potongan azan. Suara azan. Sehingga dibuat remix. 한복판에서 시작됐다. 한복판에서 시작됐다. Termasuk suara azannya itu dibuat remix. Nah, ini kan sesuatu yang sangat melecehkan agama Islam. Ya, agama Islam. Padahal itu sebenarnya bukan acara yang Islami sebenarnya. Tapi mereka kenapa kok harus memasukkan azan ke dalam acara mereka? Ke intronya. Iya, itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti itu. Kemudian sebenarnya karena azan ini sakral, sehingga bagi umat Islam ketika mendengarkan azan itu pun juga ada adab-adabnya, itu bahkan diatur. Iya, sehingga kita tidak boleh sembarangan ketika mendengarkan azan. Ada ketika kita mendengarkan azan kita harus diam kita dulu. Dengarkan, tidak boleh tidak boleh beraktivitas. Nah, ketika suara azan dikumandangkan itu kan ada doa-doa yang harus kita jawab ketika mendengarkan azan. Atau juga di akhir bukan di akhir tapi setelah azan itu kita baca doa. Belajar doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Karena salah satu tempat mustajabnya doa itu adalah di antara azan dan
iqomah seperti itu. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah ini masalahnya benar-benar terjadi, jadi ya Iya. nggak boleh dimainin ya Ustaz Itu yang ya, kita nggak sesalkan boleh. sebagai umat Islam. Gimana ini ya. Dan saya kira wajar ketika kasus ini itu mendapatkan reaksi negatif dari umat Islam, netizen. sehingga banyak yang menghujat. Netizen Ya. Indonesia. Dan Indonesia yang sangat sangat mulutnya yang pedas sekali. pedas, sangat teliti dan sangat pedas namanya. Kalau kita orang awam mendengarkan itu musik itu kan kita nggak paham itu. Ya nggak paham. Kita nggak memperhatikan kalau itu ada suara azan sebenarnya. Kalau bukan netizen yang Indonesia yang Iya, nggak tahu itu kok bisa menemukan seperti itu. hebat ini Ini netizen subhanallah ya, ini adalah ada apa? Datangnya dari Allah, sehingga iki lo salah, harus harus dibenarkan, Ya, nggak dibenarkan. boleh gitu ya Ustadz ya. itu ya. Nah itu dia berita atau fakta unik dunia yang saya bacakan, dan pertanyaannya juga ini benar-benar wah Mnet itu aduh. Aduh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan yang mengganjal di hati, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan juga bisa tulis di sosmed SMP Muhammadiyah 2 Taman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunomel Farukira, saya salah satu tim kreatif dari acara Sinar ini. Saya di sini tidak sendiri, yaitu saya ditemani teman saya yang bernama Aurin Aira Azmi, tapi dia lagi di belakang layar. Dan saya di sini bersama host baru ya. Oke, Aira, gimana perasaan Anda menjadi host pertama kali? Perasaan ya? Ya. Perasaannya itu kayak gimana ya? Kayak antara aduh kenapa kayak nggak pede juga, tapi juga pengen percaya diri, tapi kayak milih jadi buat host magang itu nggak expect buat dipilih sih sebenarnya. Kayaknya bakal ada yang lebih bagus gitu. Wah, tapi akhirnya dipilih ya. Oh ya itu ya. Ya nggak tahu ya itu ya. Rasanya kayak ada seneng tapi juga Ada kayak gugum-gugum gitu, kayak deg-deg Iya. gitu ya. Iya. Takut salah Iya. ngomong, takut apa gitu. takut pokoknya takut. Setelah menonton, Jangan lupa subscribe. ya Disuruh kalau Pak mau Afif. Ya. Kalau- Disuruh Pak Afif. kalau mau kalau ada pertanyaan atau apa, boleh ditaruh di kolom komentar atau di sosial medianya SMP Muhammadiyah 2 Taman. Jangan lupa like juga ya. Gitu maksudnya.